Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Andrea Adisawarda, NIM 19521133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen jasa pada perusahaan Tokopedia. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan Tokopedia. Tokopedia sendiri merupakan salah satu perusahaan jual beli yang berbasis digital, di mana Tokopedia mengusung model bisnis marketplace dan mall online. Tokopedia sendiri resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus tahun 2009 yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Dan untuk itu terdapat juga alamat dari perusahaan Tokopedia di mana berlokasi di Wisma 77 Tower nomor 2, Jalan Letnan S. Parman, nomor 77 Palmerah, Kota Jakarta. Nah, selanjutnya untuk jasa layanan yang terdapat pada Tokopedia. Yang pertama terdapat fitur short atau urutan, di mana fitur ini digunakan untuk mengurutkan harga produk dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, selanjutnya ada fitur filter. Filter ini digunakan untuk memilih lokasi penjual, apakah dekat atau jauh dengan kita. Selanjutnya yaitu ada homepage banner. Nah, pada homepage banner ini itu digunakan untuk mendapatkan penawaran terbaru setiap harinya. Selanjutnya ada toko member. Toko member merupakan program loyalitas dari Tokopedia yang memungkinkan pengguna memperoleh berbagai nilai tambah yang ditawarkan berbagai mitra official store Tokopedia. Selanjutnya yaitu ada Tokopedia Play. Tokopedia Play ini berisi mengenai konten-konten yang bervariatif dan berbagai kuis untuk mendapatkan sederet diskon lainnya. Selanjutnya itu ada analisis lingkungan pemasaran. Untuk analisis lingkungan pemasaran, yang pertama yaitu ada lingkungan demografi. Nah, untuk aplikasi Tokopedia ini itu dapat digunakan untuk segala usia dan semua pekerjaan dan semua jenis kelamin dan juga semua jenis kalangan. Nah, selanjutnya ada lingkungan ekonomi. Untuk lingkungan ekonomi, Tokopedia dapat digunakan oleh semua kalangan dari kalangan bawah hingga kalangan atas, dikarenakan harga barang yang terdapat pada Tokopedia itu relatif terjangkau. Selanjutnya yaitu ada lingkungan sosial budaya. Pada aplikasi Tokopedia selalu mengupdate setiap harinya barang yang sesuai tren dan juga terdapat berbagai fitur homepage banner yang mana selalu memberikan penawaran terbaru setiap harinya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada analisis teknologi. Untuk analisis teknologi sendiri, pada aplikasi Tokopedia itu memberikan pelayanan teknologi yang semakin mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada lingkungan politik. Nah, terdapat kebijakan tata kelola pada perusahaan Tokopedia, di mana untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara transparan untuk mempromosikan praktik bisnis. Selanjutnya ada relationship marketing. Untuk membangun hubungan relationship antara Tokopedia dengan konsumen, Tokopedia menyediakan fitur yang bernama Toko Member, yang mana fitur tersebut merupakan program loyalitas Tokopedia yang digunakan untuk memperoleh berbagai nilai tambah yang ditawarkan berbagai mitra official store Tokopedia. Selanjutnya ada aspek SDM. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu kompetensi. Untuk kompetensi sendiri, Tokopedia memiliki suatu budaya organisasi
yang membuat SDM dalam perusahaannya itu memiliki sifat dan sikap yang sangat bagus bagi kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya untuk motivasinya sendiri, Tokopedia menerapkan Great Nakama Experience, di mana hal tersebut merupakan strategi untuk dapat menciptakan rasa bahagia bagi karyawan dalam bekerja di perusahaan, sehingga dampaknya tidak hanya membuat karyawan loyal dan betah, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan laba. Selanjutnya itu ada loyalitas. Loyalitas yang dapat diberikan oleh karyawan yaitu dengan berupa menerapkan prinsip dari Tokopedia, yaitu dengan menciptakan lingkungan fisik dan non-fisik perusahaan yang memenuhi harapan Tokopedia, yang mana dapat dimulai dari suasana kantor, aturan, dan budaya kerja, fasilitas, hingga komunitas. Selanjutnya yaitu ada disiplin kerja. Disiplin kerja pada karyawan akan memberikan dampak pada suasana kerja yang menyenangkan. Disiplin kerja juga berdampak pada perusahaan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas yang baik pada perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen kualitas jasa. Di sini ada 3 faktor dalam manajemen kualitas jasa. Yang pertama yaitu ada fasilitas. Tokopedia menyediakan beberapa fasilitas layanan yang dapat dihubungi. Di antaranya pertanyaan pers, permintaan pembicara, Tokopedia Care, dan karir. Selanjutnya ada asuransi atau jaminan. Nah, Tokopedia sendiri itu menyediakan jaminan bagi pengguna apabila setelah melakukan transaksi barang tidak datang, maka uang yang sudah dibayarkan dapat kembali dengan melalui berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya itu ada empati. Nah, Tokopedia akan memberikan keringanan kepada konsumen yang menggunakan Tokopedia Tempo yang terdapat pada Tokopedia Care. Nah, apabila telah dalam melakukan pembayaran, maka akan diberikan waktu tambahan untuk membayarnya. Selanjutnya yaitu ada perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen sendiri ada 2. Yang pertama sebelum melakukan pembelian, di mana langkah pertama yang dilakukan pelanggan yaitu akan mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya mengenai produk atau barang yang akan dibeli. Nah, setelah itu konsumen tersebut akan berusaha untuk mencari uang agar dapat memenuhi kebutuhannya untuk dapat membeli salah satu produk yang diinginkan atau dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada proses pembelian. Nah, dalam proses pembelian itu terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah store contact. Di situ itu mencari toko mana yang sesuai dengan kita. Setelah itu product contact, itu mencari produk pada toko tersebut yang sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya itu ada transaksi. Nah, setelah memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita akan melakukan yang namanya pembayaran atau transaksi. Nah, selanjutnya ada konsumsi. Nah, untuk konsumsi sendiri, itu setelah melakukan pembelian, barang datang, baru kita memakainya atau menggunakan barang yang telah kita beli. Selanjutnya ada komunikasi. Nah, komunikasi di sini biasanya pembeli setelah menggunakan produk yang dibeli akan melakukan rekomendasi. Apabila produk tersebut baik, maka akan melakukan rekomendasi kepada kerabat terdekat atau teman-teman terdekat mereka. Selanjutnya itu ada evaluasi kinerja aplikasi Tokopedia. Dalam menggunakan aplikasi Tokopedia pastinya terdapat beberapa kendala. Namun, di samping itu, aplikasi Tokopedia juga memiliki beberapa keunggulan seperti loading website-nya yang cukup ringan, cepat, terus tampilan usernya yang friendly, terdapat banyak promo gratis, ongkir serta diskon, dan juga dapat transfer saldo dengan cepat. Dan selain itu juga masih banyak lagi keunggulan-keunggulan yang terdapat di Tokopedia. Nah, selain itu, dari segi layanan senternya pun dapat dibilang cepat atau fast respon dan juga ramah. Selanjutnya, kesimpulannya, Tokopedia sendiri merupakan salah satu perusahaan jual beli yang berbasis digital.
Tokopedia juga memiliki berbagai fitur, di antaranya fitur short atau urutkan, fitur filter, homepage, banner, toko member, dan Tokopedia Play. Nah, dimana dengan filter-filter tersebut, pengguna akan lebih dimudahkan dalam menggunakan aplikasi Tokopedia. Selain itu, pada fitur toko member, Tokopedia juga membangun hubungan terhadap konsumen dan dengan fitur tersebut, konsumen dapat memperoleh berbagai nilai tambah yang ditawarkan berbagai mitra official store Tokopedia. Selanjutnya, untuk lampirannya merupakan testimoni dari salah satu pengguna Tokopedia. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.